Anak-anak adalah investasi dunia akhirat bagi semua orang tuanya. Mereka adalah amanah yang harus kita bimbing dan kita bina. Maka dari itu, bimbinglah mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cita-cita mereka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Buyo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Buyo mau sharing dengan teman-teman semuanya. Dan kali ini Buyo mau membuat sinking fun mengenai pendidikan anak-anak. Mengingat kenaikan gaji yang tidak signifikan dengan kebutuhan di masa pandemi sekarang ini, ya mau tidak mau kita sebagai ibu rumah tangga harus bisa dan pintar mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Salah satunya yaitu menyisihkan dana untuk tabungan pendidikan anak-anak. Nah, biasanya Buyo mengeluarkan setiap bulannya hanya Rp750.000 untuk biaya pendidikan anak pertama dan Rp275.000 untuk biaya anak yang kedua. Kali ini mulai bulan September meningkat tajam karena si kakak sudah mulai mondok lagi dengan biaya asrama Rp1.350.000, biaya laundry Rp120.000, jajanannya Rp300.000. Masya Allah ya, mengingat seperti ini Buyo harus memutar otak lagi bagaimana sih caranya supaya keuangan Buyo itu tidak berantakan dan tidak sampai hutang atau menghutang. Nah, kali ini Buyo mau menyisihkan sebagian dana yang sudah dipos-poskan, sudah mempunyai posnya masing-masing dengan cara menghemat dana-dana yang lainnya, yaitu untuk menyisihkan dana untuk pendidikan anak. Ya, mungkin juga dirasakan sama bunda-bunda di luar sana yang mempunyai anak yang memang sudah pada besar, sudah pada sekolah. Dan untuk bunda-bunda yang baru mempunyai anak balita juga, tidak salah mulai dari sekarang kita sisihkan untuk dana pendidikan anak-anak kita supaya kita tidak kelabakan nanti pas anak-anak mulai masuk sekolah. Nah, karena pendidikan anak adalah hal utama dan wajib kita lakukan untuk anak, karena itu adalah hak mereka ya. Nah, untuk teman-teman semuanya juga jangan patah semangat walaupun kita merasa pendapatan kita atau pendapatan suami kita pas-pasan. Jangan berpikir bahwa pendidikan anak itu adalah nomor 2. Jadikanlah pendidikan anak itu adalah nomor 1. Berikanlah yang terbaik sebaik-baiknya untuk mereka, terutama untuk pendidikan agamanya. Nah, pada awalnya juga Buyo ragu menyekolahkan anak SDIT, kemudian sekarang si kakak di pesantren, mau biaya dari mana gitu ya. Tapi bismillah lah karena ada Allah yang mencukupkan kita. Mereka mempunyai rezekinya masing-masing juga ya bun, jadi jangan khawatir. So, kitanya harus semangat bagaimana cara mengelola dan mengatur keuangan kita untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan keluarga kita. Nah, mengingat kesibukan ibu rumah tangga yang tidak selamanya fokus ke anak untuk mendidik anak walaupun ibu adalah madrasah di rumah, jadi ada kalanya kita sibuk dengan pekerjaan rumah, atau yang mungkin ibu bekerja di sana, di luar sana yang sibuk dengan kerjaannya sehingga lalai untuk mendidik atau tidak sempat untuk mendidik anak, khususnya untuk pendidikan agamanya. Nah, makanya dengan itu Buyo karena fakir ilmu tidak mempunyai pendidikan yang baik untuk anak-anak Buyo, makanya Buyo menyekolahkan mereka di sekolah Islam. Bismillah, mudah-mudahan semuanya juga bisa ya. Nah, dengan membuat sinking fund seperti ini, mudah-mudahan Buyo bisa memotivasi diri Buyo sendiri untuk bisa menyisihkan dana buat pendidikan anak, khususnya untuk biaya si AKK ya yang tidak sedikit. Nah, kemudian kalau misalkan kita mempunyai sinking fund, artinya kita menabung dengan tujuan untuk apa nanti ke depannya. Nah, di sini Buyo bagi menjadi 12 kolom, artinya 12 bulan. Setiap bulannya Buyo sisihkan Rp100.000, dan mungkin Buyo mau menekan bentuk pos-pos yang lainnya supaya Buyo bisa menekan biaya jajan atau misalkan biaya yang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini Buyo bagi ya untuk 100.000 setiap bulannya yang bisa digunakan nantinya untuk si kakak ataupun si adik. Biasanya si kakak itu daftar ulangnya itu kan 2,5 juta lebih ya setiap tahunnya, dan ini alhamdulillah mungkin bisa membantu walaupun tidak full 2 juta. Nah, ini bisa membantu. Nah, baik untuk si kakak maupun si adik. Nah, untuk kalian
kalian yang belum mempunyai anak sekolah, jangan tenang-tenang aja. Mulai dari sekarang kita harus tetap memikirkan dana pendidikan, karena dana pendidikan untuk anak kedepannya itu pastinya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya dari itu mulailah sisihkan dana untuk anak berapapun itu sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nah, jangan sampai nanti pas awal masuk sekolah kita belum siap dengan dana pendidikan buat anak kita. Kasihan kan? Nah, Buyu sisihkan sebesar Rp100.000 untuk sinking fund pendidikan anak Buyu yang pertama di bulan September. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat Buyu dan bisa konsisten ke depannya. Oke, Bunda semuanya juga harus tetap semangat. Walaupun anak-anak Bunda semuanya masih belum sekolah, tetapi dana pendidikan harus dipikirkan dari sekarang. Nah, sebelum-sebelumnya Boyo belum pernah membuat sinking fund dana untuk pendidikan anak ataupun berupa tabungan khusus untuk pendidikan anak. Boyo dulu hanya mengandalkan dari bonus gaji tahunan suami, dan itu tidak sedikit ya Bun, hampir sekitar 5 juta lebih untuk dana daftar ulang maupun daftar pembelian buku dan lain sebagainya. Dan itu bagi Boyo sendiri merasa berat sekali. Maka akhirnya dari itu Boyo mencoba untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan suami yang Boyo kelola dengan Rp100.000 setiap bulannya. Walaupun itu kecil, tapi insya Allah bisa membantu meringankan untuk dana tahun depannya. Keyakinan serta niat yang kuat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk buah hati kita, insya Allah ada jalan dari Allah. Allah akan mudahkan segalanya asalkan kita bersungguh-sungguh. Robbi habli minas solihin. Ya Rob, sesungguhnya jadikanlah keturunan-keturunan kita adalah keturunan yang solih dan solihah, yang bisa mengangkat derajat kita sebagai orang tua serta membanggakan kita sebagai orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Baik bunda-bunda semuanya, nah itu tadi sinking fund dari pendidikan anak-anak Buyo. Dan sebelum melanjutkan videonya, Buyo mau sapa-sapa kalian dahulu. Halo semuanya bunda-bunda hebat, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu kalian semuanya ya, is the best lah buat kalian. Dan Buyo ucapkan banyak terima kasih untuk yang selalu hadir di setiap konten Buyo. Mudah-mudahan kita selalu bersilaturahmi dan tetap menjaga silaturahmi kita. Dan jangan lupa tetap dukung Buyo dengan like, komen, serta subscribe-nya ya. Dan untuk berkembangnya channel Buyo, silakan apabila kalian merasa manfaat untuk konten Buyo, boleh share di sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih. Baik bunda semuanya, nah ini Buyo lagi mengeluarkan celengan sisa dari uang belanja, uang bensin, uang transportasi dan lain sebagainya. Yang dulu Buyo sempat bikin konten untuk memisahkan uang 5.000 sama 2.000 rupiah dari sisa-sisa uang belanja dan lain sebagainya. Nah ini kurang lebihnya 2 bulan Buyo dapat segini. Kebetulan botolnya udah mulai penuh dan sesak, jadi Buyo mau pisahkan ke folder dompet yang tadi ya, supaya bisa terarah dan rapi. Nah kita hitung dapat berapa ya, kurang lebih ini tadi dapat 200 ribuan. Alhamdulillah ya, selama 2 bulan Buyo bisa menyisihkan uang sisa dari uang belanja, uang dan lain sebagainya sebesar 200.000 rupiah. Nah untuk kalian semua boleh dicoba trik yang seperti ini juga ya. Ini tidak terasa loh bun. Jadi setiap kita ada kembalian uang, misalkan kita targetkan nih dalam 1 bulan ini kita pengen mengumpulkan uang yang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan atau 20 ribuan. Nah dari sisa uang belanja kita, dari sisa uang yang lainnya kita kumpulkan tuh. Misalkan kita hari ini punya uang 5 ribuan nih. Jadi sayang kan kalau misalkan kita mempunyai tujuan yang khusus, aduh aku pengen mengumpulkan uang 5 ribuan nih sekarang. Jadi setiap ada uang 5 ribu itu tuh termotivasi gitu, tersemangati. Jangan dijajanin sayang gitu, dikumpulin. Udah dapat segini, 2 bulan dapat 200 ribu. Alhamdulillah. Kalaupun misalkan nabung secara khusus makan susah ya. Dan kalau misalkan tidak mempunyai motivasi untuk itu, biasanya uang 5.000 itu ya sekedar kita jajanin, jajan permen, jajan apa, kan sayang juga ya. Kalau udah mempunyai niatan yang seperti ini, insya Allah bakalan mudah lah. Intinya mah mulailah bersifat hemat, hidup sederhana, tidak mengada-adakan, jadilah diri kita sendiri apa adanya sesuai dengan kemampuan kita, pasti akan tenang dan kita akan senang menjalaninya.
Baik bunda semuanya, demikian untuk konten Buyul hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi serta memberikan manfaat serta keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.